Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, perkenalkan nama saya Astrini Rahmaji dengan NIM B100030470. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah kasus menarik nih terkait PT Waskita Karya Tbk, salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Dalam presentasi ini saya akan membahas kasus perusahaan tantangan yang dihadapinya, yaitu kasus korupsi proyek LRT PT Waskita Karya Tbk di Palembang, serta analisis mendalam mengenai kasus yang terjadi. Semoga melalui pembahasan ini kita dapat memahami lebih baik dinamika di industri konstruksi dan menarik pelajaran penting darinya. Langsung saja nih masuk materi, yaitu latar belakang. Oke guys, langsung saja masuk ke materi, yaitu latar belakang. Proyek LRT Palembang adalah salah satu proyek besar yang dikelola oleh PT Waskita Karya Tbk. Kasus korupsi ini, beberapa mantan pejabat PT Waskita Karya Tbk terlibat dalam dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1,3 triliun. Dampak kasus ini merupakan citra perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN serta proyek infrastruktur pemerintah. Berita ini berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh bisnis.com pada 20 September 2024. Kemudian ada beberapa sumber lainnya, yaitu surat.com, liputan6.com, dan kompas.id. Kemudian ada analisis kasus dari PT tersebut. Dampak utama yang dirasakan oleh perusahaan yaitu keuangan. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 1,3 triliun. Keuangan perusahaan terganggu karena dana yang disalahgunakan yang seharusnya digunakan untuk proyek lainnya. Yang kedua, ada reputasi perusahaan. Terlibatnya pejabat tinggi dalam korupsi ini merusak citra perusahaan yang sebelumnya diharapkan menjadi contoh integritas dalam proyek BUMN. Kepercayaan publik ini dan investor terhadap kemampuan perusahaan untuk menjalankan proyek besar terguncang. Kemudian yang ketiga, ada kepercayaan publik. Korupsi ini menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap seluruh proyek infrastruktur yang dikelola oleh BUMN, terutama dalam hal penggunaan dana publik. Kemudian ada masalah utama yang teridentifikasi. Yang pertama, tata kelola yang lemah, tidak ada pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran. Yang kedua, ada kurangnya transparansi, pengelolaan proyek yang kurang transparan dan akuntabel yang membuka peluang penyimpangan. Kemudian ada solusi sebagai konsultan keuangan. Sebagai konsultan keuangan, solusi yang diberikan ada 4 nih, yaitu yang pertama, ada kebijakan anti fraud. Kemudian perusahaan harus menerapkan kebijakan yang lebih tegas terkait anti korupsi. Kemudian menjalankan audit independen secara berkala untuk memastikan laporan keuangan yang transparan dan akurat. Yang kedua, ada penguatan tata kelola. Good corporate governance, yaitu dengan disingkat dengan GCG, harus diterapkan secara menyeluruh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proyek. Kemudian menambahkan pengawasan pihak ketiga untuk memastikan pengelolaan proyek yang lebih akurat dan sesuai prosedur. Yang ketiga, ada optimalisasi manajemen keuangan, pengawasan arus kas yang lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan dana dan menggunakan teknologi keuangan modern untuk mempermudah pengelolaan dan audit keuangan secara real time. Kemudian yang terakhir, ada pengembangan SDM. Pelatihan etika dan integritas kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Yang keempat, yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi nih. Kesimpulan dari kasus di atas, yaitu kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan internal yang ketat serta transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Kerugian yang ditimbulkan mempengaruhi kepercayaan publik dan reputasi perusahaan secara keseluruhan. Reputasi perusahaan sebagai pengelola proyek infrastruktur negara perlu segera dipulihkan. Kemudian ada rekomendasi untuk pemulihan. Audit internal dan eksternal. Lakukan audit internal secara menyeluruh dan audit eksternal untuk pihak independen untuk menilai kembali pengelolaan proyek yang sedang berjalan. Kemudian ada pengawasan berbasis teknologi. Terapkan sistem pengawasan keuangan berbasis teknologi untuk memantau dan mencegah potensi penyimpangan secara lebih efektif. Yang ketiga, ada pemulihan kepercayaan publik. Komunikasi terbuka dengan publik dan investor untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan tata kelola. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.